siapapun itu pasti akan mengalami suatu konflik batin. Di sini punya 3 kartu. Yang pertama mengenai mereka. Yang pertama masalah keluarga ya, rata-rata. Kedua, tidak ada kuatnya prinsip dalam kehidupan dirinya sendiri. Dan di kartu yang terakhir ketiga, yaitu begitu kuatnya beban-beban di dalam diri mereka, memecahkan konflik batin di dalam diri. Kayak kamu ya, kamu galau ya. Aku berdamai dengan diriku dan aku berdamai dengan semuanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Ngopi Wingit bersama saya. Kalau bukan saya, mau siapa lagi? Oke, langsung aja guys. Di video kali ini aku mau coba untuk mengupas dan membahas suatu problematika kehidupan, yaitu konflik batin. Konflik batin. Dan sebelum saya mengupas suatu permasalahan konflik batin ini, memang semuanya ya, banyak hal mereka di luar sana dan termasuk saya, siapapun itu pasti akan mengalami suatu konflik batin. Dan aku mau mencoba untuk mentarot mereka yang konflik batin. Di dalam diri mereka yang konflik batin itu apa sih ya? Aku di sini punya 3 kartu. Yang pertama mengenai mereka. Yang pertama masalah keluarga ya, rata-rata konflik batin ini timbul melalui keluarga ya, dari keluarga itu sendiri. Dan yang kedua, tidak ada kuatnya prinsip dalam kehidupan dirinya sendiri. Dan di kartu yang terakhir ketiga, yaitu begitu kuatnya beban-beban di dalam diri mereka ya, yang menjadikan suatu konflik batin. Dan akhirnya di dalam perjalanan kehidupan mereka di sini, di dalam kehidupan perjalanan mereka, aku di sini punya 5 kartu untuk mereka yang mengalami konflik batin. Yang pertama, mereka harus bisa fokus kepada dirinya sendiri ya. Mereka harus bisa fokus kepada dirinya sendiri untuk menjalani suatu pembaruan hidup. Karena apa? Karena dia harus bisa bahagia seutuhnya di dalam kehidupan itu sendiri. Karena di satu sisi mereka harus bangkit ya, mereka harus bangkit di dalam kehidupannya. Dan di satu hal, ayo wujudkan angan-angan yang belum nyata dan wajib engkau nyatakan di situ. Karena di kartu ke-5 di sini kalian harus bisa menguatkan rasa kespiritualan diri kalian kepada Sang Pencipta itu lebih kuat lagi dan lebih istiqomah lagi. Dan itulah kartu-kartu yang harus kita lalui ya. Dan bagaimana kita memecahkan konflik batin di dalam diri, yuk pantengin terus videonya ya. Memecahkan konflik batin di dalam diri. Konflik batin mungkin mereka yang awam sering menyebutnya dengan bimbang, resah, khawatir, bingung, dan mungkin pada bahasa gaulnya itu galau ya, galau. Kayak kamu ya, kamu galau ya. Dan konflik batin ini timbul karena faktor problematika kehidupan, baik dalam cinta, pekerjaan, keluarga, angan-angan yang tidak tersampaikan ya. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Di satu sisi, konflik batin ini juga terbagi menjadi 2 hal, yaitu konflik batin ringan dan konflik batin berat itu sendiri. Dan konflik batin berat perlunya
dengan suatu permasalahan konflik batin yang berat ini sangat perlu sekali mendapatkan kajian-kajian di dalam dirinya dan pertimbangan yang lebih jauh dan pemikiran yang lebih luas dan jernih tentunya. Konflik batin ini jika tidak teratasi nih, maka akan terjadi dalam diri kita, menimbulkan suatu hal yang tidak bisa menerima keadaan diri kita sendiri, ketetapan diri kita sendiri, yaitu khopok dan khodar kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya, pada diri kita sendiri biasanya sering mengalami lupa pada diri kita sendiri, merasa kaku dalam pemikiran dan merasa paling benar, dan begitu juga yang lain ya. Karena apa? Dia sudah tidak mampu melihat pada dirinya sendiri. Dan paling parahnya dia selalu berusaha tampil sedang baik-baik saja di hadapan orang lain dan mencoba perfect di dalam pandangan orang lain. Lah, ini bahaya sekali ini guys ya. Kita harus memahami hal-hal itu. Jadi mengenai permasalahan konflik batin ini ya juga kita harus bisa lebih luas lagi dalam segi pemikiran kita dan jangan terlalu sempit dalam pemikiran kita sendiri. Jadi harus over positive thinking. Terus bagaimana langkah dalam perspektif konflik batin pada inti poin ya? Bisa dilakukan dengan cara ini ya. Saya punya 5 cara jitu, 5 cara 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Yang pertama, bersikap jujur ya. Kita harus bisa bersikap jujur dan terbuka pada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami keinginan atau pendapat diri yang bertentangan pada aspek di luar diri kita. Jadi kita harus bisa menerima segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Nah, dan yang ketiga di sini ya, bersikap bijak dan selalu menggali diri untuk membongkar apa sih penyebab konflik batin ini terjadi. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, selalu berdamai dengan diri kita sendiri dan di luar diri kita sendiri untuk satu solusi yang terbaik. Jadi harus kita bisa menerima segala masukan-masukan ya, khususnya yang positif. Dan yang terakhir di sini, mencari lawan bicara yang mampu untuk menyelesaikan suatu konflik batin kita sendiri ya. Kita harus punya seseorang yang membimbing kita, atau mungkin guru spiritual kita, atau sahabat kita ya, atau orang yang memang bisa kita percaya untuk itu. Agar apa? Agar kita tidak mengumbar suatu konflik batin kita sendiri kepada orang-orang di luar sana yang khususnya yang kurang bertanggung jawab. Nah, itu harus kita pahami teman-teman ya. Jangan mudah curcol. Bagaimana agar kita mampu melewati permasalahan suatu konflik batin itu sendiri? Sebagaimana Islam di sini memiliki suatu as-sifah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran ya. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri adalah obat dari segala obat bagi umat manusia dan alam semesta. Subhanallah, begitu luar biasanya nih Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril ya, dan diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan akhirnya semua wahyu itu terangkumlah di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kandungan surat Yusuf ayat 53. Nah, di sini membahas tentang konflik batin itu sendiri, surat Yusuf ayat 53 ini. Dan di mana isi surat Yusuf ayat 53 ini menjelaskan, dan aku tidak membebaskan diriku dari suatu kesalahan kamu
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah kandungan di dalam surat Yusuf ayat 53 yang mengarah juga ke dalam satu konflik batin itu sendiri. Dan mari ya kita coba tafsirkan surat Yusuf ayat 53 ini dengan penafsiran kita yang paling asik, yang paling nyaman, dengan penafsiran kita yang kita masukkan ke dalam diri kita. Mari kita coba tafsirkan dengan keadaan diri, berpotensi menggerakkan kehebatan atau kejatuhan. Persoalannya adalah menenangkan diri. Pertarungan itu dengan nafsu yang baik, menang atau dimenangkan. Saat kita berpikir jernih ya, dalam kesabaran dan ketenangan, maka kita akan menerima segala ketetapan atas apa yang sudah digariskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya kita mampu akan bersyukur dengan keadaan diri kita sendiri, dan kita mampu menerima kenyataan ini dengan prasangka yang selalu positif. Dan saat itulah suatu energi positif akan membangun kekuatan mental kita agar kembali pada mental diri kita yang jauh lebih kuat. Yang jauh lebih kuat ya. Coba kita berolah rasa di sini ya, dalam diri kita dengan cara yang simple dan bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Ikuti langkah saya ya, ikutin langkah saya pada diri kalian. Coba ambil nafas kalian yang sangat nyaman, sangat rileks di sini, dan nyamankan pikiran kita dan pusatkan pikiran kita kepada satu titik, yaitu ketenangan ya, pada satu titik yaitu ketenangan. Oke, terus dimulai, rasakan. Oke, jika kalian sekarang sudah merasa nyaman, tenang, dan pikiran kita terfokus pada satu titik yaitu ketenangan, maka ikutin kata-kata saya. Aku berdamai dengan diriku dan aku berdamai dengan semuanya. Aku menerima diriku dan aku menerima semuanya. Aku memaafkan diriku dan aku memaafkan semuanya. Karena aku akan menerima dan siap menerima kejadian masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Nah, itu kata-katanya yang bisa kalian aplikasikan di dalam hidup ya. Dan syair ini atau mantra ini ya, atau kalimat ini suatu hal untuk sebagai tanda menyerap suatu pemaknaan yang dalam kepada diri kita ya. Karena apa? Satu hal di sini kita harus memahami, karena aku akan menerima dan siap menerima kejadian dalam diri kita. Karena apa? Satu hal, aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Dan ini memang kata-kata ini kita rangkum ya, kami rangkum kata-kata ini untuk suatu hal, menerapi suatu konflik batin itu sendiri. Dan kata-kata ini kita namakan yaitu dengan mantra jaga diri. Waduh, mantra jaga diri guys. Oke, mungkin sekian video kita saat ini ya. Insya Allah next kita akan kupas lebih menarik lagi di sini ya.
Tetap semangat buat kalian semua yang lagi mengalami suatu konflik batin. Doakan semuanya aman-aman saja, lancar-lancar saja. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10,